Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Herlia, NIM 2311008, program studi S1 Farmasi, mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Pada hari ini, tanggal 30 April 2024, saya akan menjelaskan teori konstitusi nasional sebagai suatu teori baru yang ditemukan pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan cum laude tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Kader Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undang yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasa yang berhubungan dengan mata kuliah kewarganegaraan, karena salah satu pembahasannya adalah terkait dengan konstitusi negara, baik konstitusi Nusantara atau teori Nusantara konstitusi Section of Culture sebagai berikut. Yang pertama ada Fufus Habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kemasan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat. Di kala itu, kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat. Sehingga di mana masyarakat di situ terdapat hukum. Yang kedua ada living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Yang ketiga, power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahnya dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin akan melahirkan kebijakan publik yang dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, ada royal konstitusi atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk membatasi kekuasaan negara, mengatur distribusi kekuasaan negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Dan kelima, Archipelago Territorial atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasannya, kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Di samping berasal dari rakyat dan pemerintahan, sehingga kewilayahan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa negara segi kewilayahan di kota Palembang terdapat wilayah ilir dan ulu yang sebenarnya dari segi teori konstitusi Nusantara merupakan kajian ketatanegaraan Nusantara yang perlu dipahami oleh generasi
kini dan mendatang. Yang keenam ada kingdom structure atau struktur negara. Kingdom structure atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa pada masa kerajaan Sriwijaya terdapat prasasti Telaga Batu yang salah satu isinya menuliskan tentang struktur ketatanegaraan di masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Yang ketujuh ada konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam konsep negara demokrasi melalui mekanisme konstitusional. Pemilihan umum yang terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pilkada, dan pemilihan kepala desa. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara bisa dikaji dan diteliti pada pemilihan pemimpin marga atau dikenal dengan pemilihan Pazirah yang berlaku di Palembang. Yang ke-8 ada State Regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya. Sehingga sebagai bagian dari kategori State Regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara, menurut Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa di masa kerajaan Palembang terdapat regulasi kerajaan yakni Undang-Undang Simbur Cahaya yang ditulis dan disusun oleh Ratu Sinuhun. Dan yang terakhir, 9, transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in that space, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan berkonstitusi pada negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Karena negara mengalami krisis keteladanan bernegara sehingga transformasi nilai konstitusi sangat penting di masa mendatang. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan yakni konstitusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.